Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Putri Zia Zenda Sevana, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS. Jadi di sini saya mendapatkan tugas bahasa Indonesia dan saya memilih kategori cerpen yang bertemakan perundungan. Dalam cerpen saya berjudul Di Penghujung Waktu, dengan tokoh utama wanita bernama Jade, tokoh antagonis bernama Bayu, beserta peran pendukung seperti rekan-rekan Jade bernama Cika dan atasan Jade yang bernama Pak Somen. Baik, saya mulai. Di Penghujung Waktu oleh Putri Zia Zenda Sevana. Di sebuah perusahaan ternama di Lombok, terdapat seorang wanita muda bernama Jade. Ia memiliki semangat kerja yang tinggi dan dedikasi yang luar biasa, sehingga ia berhasil mencuri perhatian atasan beserta rekan-rekan. Selain itu, Jade dikenal sebagai karyawan yang rajin dan siap membantu kapanpun timnya membutuhkan. Namun, di balik sosok yang luar biasa itu, nyatanya Jade memiliki ketakutan yang menggerogoti mentalnya. Ketakutan itu berasal dari sosok atau rekan satu kantornya yang bernama Bayu. Bayu merupakan seorang senior di perusahaannya yang sudah lama menjabat dan berambisi untuk mempertahankan statusnya. Bayu adalah sosok yang ambisius dan sangat terikat dengan kekuasaan. Selama bertahun-tahun ia menjabat, ia selalu menjadi panutan bagi karyawan-karyawan lainnya. Namun sayangnya, sikapnya yang egois dan manipulatif membuat banyak orang merasa terintimidasi. Sehingga ketika Bayu melihat Jade, ia merasa Jade merupakan ancaman karena Jade memiliki potensi yang besar bagi perusahaan. Bayu merasa harus menghentikan Jade agar posisinya tidak terancam. Suatu hari, saat sebuah proyek besar akan dimulai, Jade ditunjuk sebagai pemimpin proyek tersebut. Semua orang menyambutnya dengan antusias, termasuk atasan mereka, Pak Somen. Namun, ada seseorang yang tidak suka akan hal tersebut. Ia tidak tinggal diam. Bayu mulai menyebarkan rumor bahwa Jade mendapatkan posisi tersebut bukan karena kemampuannya, melainkan hubungan dekatnya dengan Pak Somen. Lalu Bayu menyebarkan rumor tersebut dengan membisikkan kepada rekan-rekannya. Kalian tahu nggak sih, Jade itu nggak pantas dapat posisi itu. Dia ditunjuk jadi pemimpin bukan karena kemampuannya, tapi karena hubungan rahasia, ujar si Bayu dengan nada meremehkan. Kata-katanya tersebut berhasil menarik perhatian beberapa rekan kerja yang awalnya mendukung Jade. Rumor itu ternyata menyebar dengan sangat cepat, sehingga karyawan lain mulai meragukan kemampuan Jade dan semakin banyak yang menjauh darinya. Saat rapat, beberapa anggota tim bahkan terang-terangan mempertanyakan keputusan Pak Somen. Pak, mengapa kita harus mengikuti arahan dari orang yang tidak berpengalaman? Tanya salah satu rekan. Jade yang duduk di depan merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Bayu merasa puas. Setiap kali melihat Jade dipandang sinis oleh rekan-rekannya, hatinya dipenuhi kebanggaan yang menganggap ini sebagai kemenangan atas apa yang dianggapnya sebagai ancaman. Dengan meningkatnya ketegangan akibat rumor-rumor yang beredar di antara karyawan, akhirnya kinerja tim pun merosot. Proyek yang seharusnya berjalan lancar menjadi terhambat akibat konflik tersebut. Suatu sore saat Jade sedang menyelesaikan laporannya, ia dikejutkan oleh panggilan atasannya, yaitu Pak Somen. Jade, bisakah kamu datang ke ruanganku sebentar? Tanya Pak Somen. Jade yang mendengar suara Pak Somen, ia merasa cemas, tetapi ia tetap berusaha untuk tenang dan berjalan menuju ruang atasan. Di sana Pak Somen terlihat serius. Jadi, saya
mendengar beberapa kekhawatiran tentang dari tim. Mereka merasa tidak nyaman bekerja di bawah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Pak Somen. Jadi merasakan kepalanya berputar hebat. Pak, saya tidak mengerti. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Saya tidak tahu kenapa mereka seperti itu, jawabnya. Suaranya bergetar. Pak Somen mengangguk. Oke, saya paham. Tapi kita perlu menyelesaikan ini. Saya akan memberikanmu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Tapi kamu harus berusaha lebih keras. Setelah pertemuan itu, Jadi kembali ke meja kerjanya dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa bingung, frustasi, tapi ia bertekad untuk membuktikan kemampuannya. Dalam beberapa minggu ke depan, ia bekerja lebih keras dari sebelumnya. Namun, semakin ia berusaha, nyatanya semakin kuat pula tekanan yang ia rasakan dari timnya. Bullying mulai meningkat, dan saat ia mencoba untuk berbicara, suara-suara sinis semakin menyakitkan. Berhenti berpura-pura jadi. Kita semua tahu kamu itu tidak mampu, kata salah satu rekannya dengan nada yang mengejek. Di tengah situasi sulit ini, Bayu semakin memperkuat posisinya. Ia memanfaatkan ketidakpuasan tim untuk mendekati Pak Somen, berpura-pura menjadi sosok penengah. Pak, saya khawatir dengan kesehatan mental tim. Mungkin kita perlu mempertimbangkan untuk mengganti pimpinan proyek, ujarnya dengan nada khawatir sambil menyimpan senyum licik di balik wajahnya. Beberapa hari kemudian, saat rapat tim berlangsung, tiba-tiba saja Bayu dengan tegas mengusulkan agar Jade diganti. Kita semua tahu bahwa kinerja tim menurun. Mungkin lebih baik jika kita menunjuk seseorang yang lebih berpengalaman, ujar Bayu. Banyak rekan yang merasa ragu, tetapi Bayu dengan cerdik memanfaatkan momen tersebut. Jadi mencoba untuk berbicara, tetapi suaranya tenggelam dalam desakan Bayu dan rekan-rekannya. Saya yakin kita bisa menyelesaikan proyek ini bersama-sama, kata Jadi. Tetapi jarinya bergetar. Ketika Bayu menyela, jadi kamu harus realistis. Jika kita emang ingin sukses, kita perlu memilih pemimpin yang lebih kompeten. Akhirnya Pak Somen mengangguk, terlihat tidak yakin. Baiklah, kita akan mempertimbangkan kembali posisi ini, katanya dengan suara datar. Jadi merasa semua harapannya runtuh. Ia meninggalkan ruangan dengan air mata di matanya, merasakan beban yang semakin berat di pundak. Sementara itu, Bayu merasa kemenangannya semakin dekat. Namun, di balik semua itu, karma mulai berputar. Dalam beberapa minggu berikutnya, perusahaan mendapat kabar bahwa ada audit yang tidak terduga terhadap semua karyawan. Saat tim audit tiba, mereka menemukan bahwa Bayu terlibat dalam beberapa praktik korupsi kecil-kecilan, termasuk memanipulasi laporan, mendapatkan bonus yang tidak layak. Bayu berusaha keras untuk membela diri, tapi rekan-rekannya mulai berani bersuara. Kita semua tahu apa yang terjadi, Bayu. Kamu tidak seharusnya memfitnah orang lain untuk menutupi kesalahanmu sendiri, salah satu rekan berkata. Bayu terkejut, tidak menyangka bahwa tuntutan untuk Jadi kini berbalik menjadi tuntutan kepadanya. Dalam suasana tegang, Bayu dipanggil ke ruang rapat dengan tim audit. Ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Kami menemukan beberapa kejanggalan dalam laporan Anda, Bayu. Apa penjelasan Anda? Tanya salah satu anggota tim audit. Bayu berusaha keras untuk mempertahankan ketenangannya. Saya tidak tahu apa yang Anda maksud. Semua laporan saya sudah sesuai dengan prosedur, jawabnya. Tetapi suaranya terdengar goyah. Kemudian dilakukan audit ulang yang berlangsung selama beberapa hari, dan hasilnya sangat mengecewakan bagi Bayu.
Ia dipecat dari perusahaan dengan catatan yang buruk yang tentunya akan menghantui karirnya di masa depan. Kekecewaan tentunya menyelimuti diri Bayu, merasakan karma dari segala tindakan buruk yang pernah dilakukannya. Sementara itu, Jadi tetap berjuang untuk bangkit kembali. Dengan dukungan dari beberapa rekan yang kini menyadari kebohongan Bayu, ia mulai meraih kembali kepercayaan dirinya. Jadi, kami tahu kamu tidak bersalah. Kami akan membantu kamu untuk membuktikannya, ujar salah satu rekan yang bernama Cika, yang sebelumnya ikut terpengaruh oleh rumor yang dibuat oleh Bayu. Jadi merasakan harapan baru. Ia kembali bekerja keras dan menunjukkan bahwa ia memang layak berada di posisi yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam waktu singkat, proyek yang sempat terhambat kini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pak Somen yang sebelumnya ragu kini mulai mempercayai kemampuan Jadi. Selang beberapa bulan, proyek itu berhasil dilaksanakannya dengan baik dan Jadi mendapat pengakuan sebagai pemimpin yang hebat. Kinerjanya menarik perhatian atasan lain dan bahkan beberapa klien penting. Ketika perusahaan mengadakan acara untuk merayakan keberhasilan proyek, Jadi diundang untuk memberikan pidato. Di atas panggung, Jadi berbicara tentang pentingnya kolaborasi dan saling mendukung di tempat kerja. Setiap orang memiliki peran dan kontribusi yang berarti. Kita harus saling menghargai dan mendukung, bukan menjatuhkan satu sama lain, ujarnya dengan percaya diri. Suaranya bergetar, tetapi senyum di wajahnya menggambarkan keyakinan yang kuat. 5 tahun pun berlalu. Kini Jadi sibuk berpindah-pindah tempat dalam waktu singkat karena posisinya sekarang telah menjadi direktur. Di tengah kesibukannya, tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan singkat. Maaf. Ia hanya tersenyum karena ia sadar pesan tersebut dari siapa. Dan ia sudah memaafkan perbuatannya. Namun tidak untuk melupakan perbuatan Bayu tersebut. Roda terus berputar. Ada kalanya di bawah dan ada kalanya di atas. Itulah kehidupan. Janganlah kita merasa unggul hanya karena posisi yang kita dapatkan lebih tinggi.